Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semangat banget, udah pada sarapan belum ini? Udah ya. Nah, sekarang sebentar ya. Oh iya, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa dulu. Silakan Bu pimpin. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Untuk bangsa ini adalah berkibar bendera. Oh ini, semuanya kita berdiri dulu. Sri Rahmawati, Rifani, Gita Salwa, Rahmanisha, Dwi, Farisa, Eno Banawati, Anissa, Nur, Kemala, Bunga, Fania. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, sekarang belum merasa ya ternyata sebentar lagi kita mau ujian nih. Habis ujian liburan kan. Kira-kira di sini udah ada yang punya rencana belum liburan mau kemana?
mempelajari tentang materi itu. Sebelumnya yang pertama, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan, peserta didik dapat memahami dapat menelaah sumber-sumber energi kalau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menemukan sumber-sumber energi kalau dalam kehidupan. Yang ketiga, melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis skill mengamatan tentang perpindahan dan misalnya bisa membaca ya. Nah, sebelum mulai materi, kita tonton dulu video ini ya. Sebentar. Lihat depan, lihat. Bukunya mana nih? Jadi tadi itu contoh dari perpindahan panas atau kawat. Ada yang tahu nggak sih apa itu panas? Ya, panas itu apa? Panas itu merupakan energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, biasanya kan dari sekitar kita ini ada yang bisa mengatakan panas dan juga ada yang tidak bisa mengatakan panas. Bentar ya. Biasanya benda yang dapat mengatakan panas itu disebutnya apa? Konduktor. Konduktor ya. Nah, contoh dari benda konduktor itu seperti apa? Besi. Iya, besi. Terus kawat, aluminium, ya. Dan ada juga benda yang tidak dapat mengatakan panas. Contohnya, kalau misalnya benda yang tidak dapat mengatakan panas itu namanya apa? Isolator. Nah, contoh benda yang tidak dapat mengatakan panas itu, contohnya apa? Ya, kayu. Terus ini? Nah, perpindahan panas juga memiliki beberapa cara. Di sini ada konduksi. Konduksi ini merupakan perpindahan panas melalui zat tanpa disertai perpindahan massa zat itu sendiri. Biasanya perpindahan
jatuh ke bumi sebagai hujan. Proses ini penting untuk siklus Informasi tentang proses terjadinya hujan itu berupa kejadian fenomena alam. Kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita mengerjakan program kerja, ada yang ingin bertanya? Iya, boleh Mas.
energi panas, sumber panas, dan fotosintesis. Yang pertama itu energi panas matahari, mengeringkan padi, garam, ikan, asin, dan pakaian. Yang kedua, gesekan energi panas. Yang ketiga, simpulan dari teks tersebut adalah bahwa energi panas dapat dihasilkan dari berbagai gesekan antara dua benda dan api. Energi panas ini memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk mengeringkan bahan makanan, pakaian, serta digunakan untuk kegiatan memasak. Oke, terima kasih Eno. Jadi, tadi di lembar kerja pertama kan ada es batu ya. Mana sih es batu yang cepat mencair? Yang di ruangan mana? Di ruangan sana. Iya betul, es batu cenderung mencair lebih cepat di bawah sinar matahari karena paparan langsung terhadap dari matahari. Proses pencairan ini disebut dengan radiasi. Nah, lalu apa yang kedua, kesimpulan dari teks eksplanasi di atas itu bahwa energi panas dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti matahari, gesekan antara dua benda, dan juga api. Nah, terima kasih ya kepada kelompok-kelompok. Oke anak-anak, sekarang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama kita tadi belajar apa? Pertama, kemudian yang kedua belajar teks apa tadi? Eksplanasi. Nah, mengingatkan kembali agar nanti kalau pulang ditanya sama orang tuanya belajar apa tadi? Kalor atau panas merupakan energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kemudian, benda yang bisa mengantar panas disebut konduktor. Sedangkan benda yang tidak bisa mengantar panas disebut isolator. Jenis-jenis perpindahan kalor terdiri dari ada 3. Yang pertama konveksi. Ada yang masih ingat nggak tadi? Apa saja sih benda yang termasuk dalam konduktor? Oke, untuk benda yang isolator apa saja? Kemudian kita mengingat kembali teks eksplanasi, yaitu suatu teks dapat terdapat sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan apa saja tadi? Alam, sosial, ilmu pengetahuan, ilmiah, dan budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur. Apa saja? Apa saja? Fakta, bersifat objektif, dan informatif. Oke. Sebelum itu Ibu bakal